Sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas fungisida yang saya gunakan dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Langsung saja. Iya, lihat hasil ini ya. Fungisida yang saya pakai dalam perawatan cabai ini tidak banyak, cuman yang pasti-pasti saja. Fungisida apakah yang saya gunakan dalam perawatan cabai ini? Hasilnya ya lumayan ya. Berikut kita bahas fungisida yang biasa saya gunakan. Pengenalan tentang fungisida ya. Ini fungisida yang perolingan yang biasa saya pakai juga. Ada yang jenisnya namanya fungisida biologis, yang ini bahan aktif Trichoderma coningil ini biasa saya gunakan pertama kali masuk lahan dan tanam cabai langsung di spray. Yang kemudian ini sangat bagus yang berbahan aktif simexanil ini untuk daun yang bercak kuning ini ya. Ini bercak daun, yang tidak terkesa juga bisa, cuma fokusnya itu di bercak daun moksil ini. Dan kemudian berbahan aktif mangkozeb. Mangkozeb ini juga ada dari, ini sama Bion M dari Syngenta, berbahan aktif mangkozeb juga. Tapi kalau yang ini 40%, tapi ada asibenzolar S metilnya. Kalau ini mangkozeb 80%. Dia kan yang biasa kebanyakan dipakai orang, saya juga memakai yang namanya bahan aktif Propinep yang bermerek dagang Antrakol ini. Juga saya tidak lupa untuk menjaga, ini sebenarnya fungsinya juga sama kayak insektisida, cuma ada akarisidanya ya, yang berbahan aktif sulfur 80% ini bentuknya seperti ini. Ini sangat bagus untuk menjaga daya tahan tanaman kita. Kemudian ada yang berbahan aktif metiltiovanat. Ini bagus juga di perolingan di saat fase generatif atau sudah mulai berbuah banyak. Yang kemudian yang berbahan aktif azoxystrobin dan ifenoconazole. Kebetulan di sini saya juga memakai merek dagang Tandem yang tadi Topsin. Tapi jika teman-teman itu ingin menstok di antara semua ini, yang wajib dipunyai itu sebenarnya dalam pengaplikasian itu cukup ini, azoxystrobin dan ifenoconazole. Jangan dilihat dari merek dagangnya ya, karena berbahan aktif ini juga ada di 3 merek dagang seperti Corona dan Amirsatop dari Syngenta. Yang ini Tandem yang biasa saya pakai, harga ekonomis, bahan aktif sama, fungsi sama, bersifat protektif kuratif, bisa melindungi dan juga bisa menyembuhkan. Untuk dosis pemakaiannya biasa gunakanlah petunjuk atau dari daerah teman-teman itu kan ada biasa orang memakai dosisnya itu berapa per liternya, dan juga ikutilah tabel yang ada ya, karena Tandem ini is the best lah. Kali ini bisa kita aplikasikan itu sekali seminggu, dan biasakan pengaplikasian pestisida ini secara tunggal. Kalau kita memakai insektisida khusus 1 hari, atau bila memakai fungisida biasakanlah di lain hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena jika kita tidak tahu cara nge-mix bahan aktif apa dicampur dengan bahan aktif apa, berakibat lain ya untuk tanaman. Kalau saya juga kadang-kadang juga ada
nge-mix. Tapi kalau saya jelaskan di sini takutnya teman-teman tidak semuanya paham gitu kan. Untuk pemahaman yang lebih bagusnya itu adalah teman-teman biasakan menghafal yang namanya bahan aktif, dan ada tabel pestisida yang boleh dicampur itu apa dan tidak boleh itu apa. Yang pasti dalam pestisida itu yang tidak boleh dicampur adalah berbahan aktif yang sama, karena sifatnya itu adalah mubazir gitu. Mengenai sistemik dan kontak itu terserah teman-teman, itu juga sebagian ada yang kontak dan kontak cuma beda bahan aktif juga boleh, ada yang kontak sistemik, dan juga ada sebagian orang juga tidak menyarankan kontak sistemik. Itu terserah teman-teman memakai pola yang mana dan cara pengaplikasiannya seperti apa. Kalau untuk dibanding harga, ini lebih murah ya daripada merek dagang yang lainnya. Apabila untuk perolingannya, kalau ini juga lumayan untuk harga. Kalau saya biasa menggunakan ini Mancozeb, Propineb, dan azoxystrobin dan difenoconazole. Sesekali saya juga memakai ini, dan metiltifanat ini juga ada perolingannya. Dan saya juga tidak lupa yang namanya fungisida akarisida ini. Saya juga saya juga aplikasikan juga kepada tanaman sesekali. Untuk akarisida itu sangat penting bagi tanaman cabai kita ya. Berikut langsung saja pengaplikasian dan dosis. Seperti saya bilang, kalau dosis itu tergantung ini ya, mengikuti saran tabel, dan teman-teman petani yang di daerah kebun teman-teman itu biasa pemakaian dosisnya apa, dan merek dagang misalkan sama ya. Kalau saya sih biasanya ngikutin standar tabel aja ya. Langsung saja kita aplikasikan dan dosis yang biasa saya gunakan ya. Karena saya biasanya itu dalam tangki itu, misalkan dalam 5 tangki saya ngasih dosis per tangki itu per liter itu 2. Biasa semaksimalnya satu tangki itu saya kasih cuman 10 gram. Misalkan 10 gram itu kan saya bikin di takaran di gelas takaran itu kan ada yang 10 mili itu kan sama dengan 10 gram lah gitu kan. Dan dalam 5 itu saya biasa langsung saja 50 di gelas takaran 50 mili itu. Ini jadi 50 gram itu untuk 5 tank. Kalau saya dalam penyepraian di kebun saya ini hanya menggunakan 5 tank. Kita lanjut ke aplikasinya. Berikut adalah pengaplikasian fungisida, yang mana pada aplikasi kesempatan kali ini kita juga melakukan penyepraian dan pengaplikasian fungisida ini kita lakukan secara terpisah dengan insektisida supaya mendapatkan hasil maksimal. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan fungisida yang berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Kebetulan di sini saya menggunakan merek dagang Tandem. Ini bersifat sistemik, protektif, kuratif gitu, bisa mencegah dan mengobati. Karena dalam lahan yang saya spray ini menggunakan 5 tangki, saya langsung menggunakan dalam dosis ini adalah 5 gayung 10 mili ya. 10 mili berarti kita menggunakan 5 tangki itu adalah 50 mili. Nanti per tangki ini kita akan mengisi segayung, dan selebihnya kita isi air biasa, air putih.
takaran 50 mili ya. Kita menggunakan takaran 50 mili untuk 5 tangki. Kita langsung mengaplikasinya sekaligus. Jangan lupa bagi petani itu wajib menggunakan yang namanya perekat, perata dan pembasah. Ya, kebetulan saya menggunakan di sini yang bermerek Dagang Mantap ini. Biasa per tangki itu saya menggunakan 10 mili. Berarti dalam 5 tangki itu adalah 50 mili. Oke. Dan kita aduk-aduk rata. Jadi per tangki itu kita mengambil 1 gayung, yang mana ember ini adalah bertakaran 5 gayung ini untuk 5 tangki. Terima kasih. Sekian dulu yang dapat kami bagikan pada video kali ini. Beginilah cara kami melakukan perawatan cabai. Apabila terdapat kesalahan lisan maupun perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf, dan juga terdapat kekurangan, kami juga mohon maaf. Ini cara kami dalam melakukan perawatan cabai merah keriting. Bagaimana dengan caramu? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Di akhir video ini kami melampirkan 3 video rekomendasi untuk Anda dan 1 logo channel untuk di-subscribe. Semoga yang sudah subscribe channel kami selalu sukses dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin.